Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPK Pangkal Pinang, edisi 29 Mei 2023. Dan kita sudah mencapai episode ke-28 dari penggalian Matius. Dan renungan hari ini saya berikan judul The Perfect You atau Diri Anda yang Sempurna. Satu ayat saja yang akan kita gali, yaitu di dalam Matius pasal 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, saudara, pertanyaan tentang berapa banyak kebenaran yang Allah harapkan dari umatnya, kalau bisa diukur. Seberapa murni kesucian kita yang Tuhan inginkan, kalau bisa ditelusuri, ya, diukur kemurnian itu. Nah, saudara, Tuhan Yesus telah menunjukkan dengan berbagai contoh bahwa kebenaran yang sejati, yang benar-benar benar, jenis kebenaran yang bisa menghasilkan keselamatan kekal bagi seseorang yang berdosa. Kebenaran itu melampaui apa yang selama ini telah diajarkan oleh para pemimpin agama Yahudi. Kebenaran yang jauh lebih tinggi dari yang pendengarnya saat itu dengarkan, ya. Lebih tinggi dari yang mereka harapkan. Tuhan Yesus dengan jelas mengajarkan bahwa standar Allah, standar surgawi itu sifatnya begitu mutlak. Kamu harus sempurna sama seperti Bapakmu di surga. Dia sempurna. Kita harus sempurna sama seperti Bapa di surga adalah sempurna. Apakah artinya ini, saudara? Yang pertama, ini tidak berarti keselamatan hanya bisa diberikan kepada mereka yang cukup baik. Justru karena tidak seorang pun bisa cukup baik, sehingga Allah memberikan anugerahnya, keselamatan yang kita terima dengan iman lewat pengorbanan Tuhan Yesus. Kebenarannya menggantikan dosa-dosa kita. Di dalam Titus pasal 3 ayat 5 dikatakan pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kalimat Tuhan Yesus ini adalah semacam kesimpulan dari serangkaian pengajarannya. Yesus sesederhana ingin mengatakan bahwa hukum Musa yang telah ditafsirkan begitu rupa oleh para pemimpin agama Yahudi tidaklah cukup baik. Kebenaran yang Allah miliki adalah kebenaran yang sempurna, yang punya kasih, tidak hanya mengasihi yang baik kepadanya, tetapi juga kepada musuh-musuhnya. Kedua, segera menjadi jelas bahwa karena dosa manusia, tidaklah mungkin bagi siapapun manusia untuk bisa memenuhi standar Allah dengan kekuatannya sendiri. Menarik sekali bahwa pengajaran Tuhan Yesus ini dimulai dengan statement berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, karena justru mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Tetapi kemudian kalimat itu sampai di pasal ini, ya, di ayat ini, kalau bisa kita katakan diakhiri dengan perkataan hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Jadi ada sebuah paradoks di sini. Mereka yang memiliki kerajaan surga justru adalah orang yang sadar dirinya tidak mampu memenuhi standar Allah. Dan karena itu ia dibenarkan oleh imannya kepada penyempurnaan, pembenaran yang Allah berikan lewat Yesus Kristus. Nah, saudara, kemudian setelah kita menjadi percaya, pemahaman tentang kesempurnaan seseorang percaya ini telah menjadi perdebatan panjang di dalam sejarah teologi tentang apakah yang bisa dicapai oleh seorang Kristen di dunia ini. Apakah seorang Kristen selama hidup di dunia ini bisa mencapai kesempurnaan atau tidak? Nah, saudara, ini pertanyaan yang sangat tidak mudah. Tetapi hal yang harus kita ketahui adalah bahwa kalimat Tuhan Yesus ini adalah senada dengan firman Tuhan di dalam perjanjian lama. Misalnya saja di dalam Ulangan 18 ayat 13. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Atau di dalam Imamat 19 ayat 2. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka,
Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu, kudus. Jadi perkataan Tuhan Yesus, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Itu adalah perkataan yang serupa dengan apa yang diajarkan di dalam Perjanjian Lama. Nah, saudara, kata yang di dalam Matius pasal 5 ini memiliki arti lengkap. Ya, sempurna itu punya sinonim lengkap, tumbuh menjadi dewasa, memiliki integritas dan moral yang tidak bercacat, dalam arti tidak ada sesuatu yang bisa dituduhkan atau dikomplain. Nah, apakah seseorang Kristen bisa mencapainya setelah dia percaya kepada Yesus Kristus, setelah dia memiliki iman? Nah, saudara, dengan kekuatan sendiri jelas tidak bisa. Tetapi bagaimana kalau dia bergantung terus kepada Roh Kudus? Apakah dia bisa mencapai apa yang kita sebut dengan kesempurnaan itu? Nah, saudara, saya tidak bisa menjawab soal bisa atau tidaknya. Saya berkeyakinan bahwa biarlah Tuhan yang menjadi hakim. Tetapi ada ayat-ayat yang perlu kita perhatikan, sebetulnya ada lebih daripada apa yang akan saya paparkan. Tetapi saya rasa apa yang saya paparkan hari ini cukup untuk menjadi bahan perenungan kita mengenai apakah kita bisa mencapai kesempurnaan itu di dalam dunia ini. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, ini kata yang sama di Matius pasal 5, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, saudara, sebagai orang percaya, kita tahu bahwa adalah mungkin dan pernah terjadi bagi seseorang, kalau seseorang itu telah diperbaharui hatinya oleh Roh Kudus, dia rela untuk kehilangan segalanya demi Kristus. Orang-orang seperti misionaris, orang-orang seperti para rasul, ya setelah mereka menerima karunia Roh Kudus, dan mungkin di tengah-tengah jemaat juga ada yang seperti itu. Lalu saudara, di dalam Roma pasal 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kata sempurna bahasa Yunani yang dipakai di sini sama dengan Matius pasal 5. Kata Paulus, kita bisa berubah yang dimulai dengan pembaharuan budi atau akhlak, yaitu lewat pembelajaran firman Tuhan dan dengan penyerahan diri. Sehingga kata Paulus, kita tahu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Setidak-tidaknya kita tahu apakah kita bisa melakukannya. Nah, saudara, kita harus serius memikirkan hal ini. Kata yang sama dipakai Paulus juga di dalam ayat ini. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 12. Nah, saudara, dari ayat ini saya yakin, itulah mengapa saya punya keyakinan kesempurnaan itu entah kita bisa capai atau tidak, biarlah Tuhan yang menjadi hakim. Tetapi kita sebagai orang percaya yang mengenal Allah yang kudus itu, maka adalah kewajiban, tetapi juga sebetulnya adalah sebuah hak, adalah sebuah kebahagiaan bagi kita untuk mengejar kekudusan itu, untuk terus-menerus memperbaharui budi kita, akhlak kita dengan firman Tuhan, dan dengan pertolongan Allah Roh Kudus mengalami pembaharuan, mengalami perubahan, mengalami kemenangan demi kemenangan. Seperti Rasul Paulus katakan, aku berusaha, bukan berarti aku sudah berhasil menangkapnya, tetapi karena aku telah ditangkap oleh Kristus. Nah, saudara, ayat-ayat lain yang berbicara tentang kesempurnaan, cuma memang memakai kata Yunani yang berbeda, tetapi kemudian diterjemahkan dengan kata sempurna ke dalam bahasa Indonesia. Ayat-ayat seperti ini, saya berikan dua contoh. 2 Korintus 13 ayat 9, sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna.
Ya. Nah, memang ini berbicara tentang doa. Kami berharap, kami berdoa supaya kamu menjadi sempurna. Perkara apakah kamu bisa menjadi sempurna selama di dunia ini? Mungkin itu perkara yang lain, saudara. Tetapi di dua ayat kemudian, Rasul Paulus melanjutkan, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, saati sepikirlah kamu, hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, minimal kita melihat di sini bahwa kesempurnaan itu dimandatkan. Dan kalau kita bergantung kepada Allah, maka kita akan mendapatkan damai sejahtera. Ya, Allah sumber kasih damai sejahtera akan menyertai kita. Nah, kembali saudara, menurut saya kesempurnaan itu hanyalah Allah yang berhak untuk menilainya. Tetapi adalah tugas kita untuk mengalami pembaharuan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Ya, aku mengejarnya kalau aku dapat menangkapnya. Dan yang menarik di sini adalah alasan Paulus, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ini menunjukkan bahwa kesempurnaan Yesus Kristus itu telah diberikan kepada kita. Kebenaran Yesus Kristus dikenakan kepada kita. Sehingga kita diselamatkan, kita pasti diselamatkan oleh karena Kristus. Jadi aku ingin menangkap kekudusan itu. Aku ingin menjadi kudus karena aku mengasihi Allah yang kudus itu dan yang telah menguduskanku menjadi anaknya itu. Kira-kira begitu. Kiranya renungan hari ini boleh menolong kita, dan saya juga berharap di waktu-waktu yang akan datang pemahaman saya juga lebih mendalam, lebih komprehensif akan ayat-ayat ini. Tapi biarlah ini yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk tidak hanya menggumuli ayat-ayat tentang pertumbuhan rohani, perubahan diri, pembaharuan budi yang berbicara tentang kesempurnaan. Kiranya Tuhan Kau menolong kami untuk memahami ayat-ayat ini dengan akurat. Dan terlebih Tuhan, apa yang sudah jelas, yaitu bahwa Engkau merindukan kami keluar dari kubangan dosa, agar kami hidup dalam kekudusan. Itu dalam menjadi bagian kami, mandat kami, kepercayaan yang Tuhan berikan. Dan sekaligus kami lakukan karena mengasihi Engkau ya Tuhan. Bukan karena ini hanya semata-mata tugas kami, tetapi kami lakukan karena kami telah ditangkap oleh Engkau. Kami telah dikuduskan oleh Engkau lewat pengorbanan Yesus Kristus. Kiranya kami mengejar kekudusan dengan sukacita ya Tuhan, bukan karena terpaksa. Inilah doa kami akhiri renungan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.